Halo brother and sister Villa, selamat datang di Nominal, Nongkrong Minimal. Bersama saya Basyar Muhammad Jabar. Kebetulan di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang beliau adalah seorang penulis muda yang menjadi inspirasi bagi banyak remaja luar di sana. Ini dia Kak Aladin. Halo Kak Aladin. Halo. Sebelumnya apa kabar Kak Aladin? Selalu semangat. Selalu semangat Iya, ya, alhamdulillah. tentunya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita mungkin ya untuk podcast hari ini, kita boleh nggak perkenalan dulu siapa sih Kak Aladin ini gitu? Oke, boleh. Ya, Aladin itu sebenarnya singkatan. Nah, dari Abdul Latif Syarifuddin. Abdul Latif Iya, Syarifuddin. dan baik. memang sekarang ini brandnya itu Aladin CS Kehidupan. Nah, sebelumnya namanya Aladin Oke. Nah, kalau dulu kan Aladin Oke itu karena orangnya itu suka perfeksionis, idealis, apa-apa itu wah sempurna lah gitu ya. Yeah. Tapi sekarang karena perjalanan, oh ya lebih baik jadi CS Kehidupan aja. Gitu. Kak Aladin ini lahir di mana dan sekarang tinggal di mana gitu, mungkin bisa sedikit penjelasan gitu. Oke. Kebetulan gue lahir di Sukabumi, ya, numpang lahir. Oh, numpang lahir. Iya, di bawah kaki Gunung Pangarango ya. Iya. Situ gunung tuh. Kalau kalian suka mungkin pernah hiking atau main lah ke jembatan terpanjang ya. Nah itu numpang lahir di sana, besar di Pondok Gede. Besar ujung di aspal Pondok Gede. Oh, Ya. berarti lama di Pondok Gede ya. Betul. Untuk pengalaman mungkin dari misalnya riwayat pendidikan atau apa gitu, boleh riwayat pendidikannya? Pendidikan ya? Iya. Oke. Riwayat pendidikan kayaknya bisa langsung di searching deh kayaknya. Oh, bisa langsung di searching ya. Iya, biar bisa dicek di www.cahayasenikehidupan.com. Kebetulan memang kalau basically pendidikan gue banyak memang di lembaga yang religius ya atau madrasah. Tapi memang untuk saat ini lebih aktif di entertainment gitu. Oh, berarti sekarang lebih aktif di entertain gitu ya. Sesuai biografi yang kita baca nih, sesuai biodata yang kita baca, Kak Aladin ini seorang penulis buku. Betul. Seorang penulis buku. Kalau boleh tahu, buku yang udah Kak Aladin terbitin ini buku apa? Untuk yang saat ini dalam proses grand launching ya, kita sudah soft launching dan kebetulan memang kemarin tuh kan agak dipercepat oleh Gramedia, akhirnya di tanggal 16 Oktober kemarin itu sudah tersebar di seluruh Gramedia se-Jabodetabek. Judulnya adalah Cahaya Seni Kehidupan atau CS Kehidupan. CS Kehidupan. Untuk basic menulis buku nih, jadi penulis buku ini emang udah basic dari kecil atau udah hobi dari kecil apa gimana? Kalau menulis memang ya sudah sih dari kecil, dan memang juga kebetulan dulu abah ya atau buyut tuh memang seorang penulis gitu. Jadi mungkin masih ada darah-darahnya gitu. Terus ide perjalanan bisa sampai menulis buku ini gimana sih? Bisa sampai nerbitin buku CS Kehidupan ini? Iya. Sebenarnya buku ini itu ditargetkan di umur 25 ya. Harusnya sudah bisa nerbitin buku, dan memang dulu sempat ada sebenarnya ini agak tantangan ya, challenge banget. Kebetulan almarhum ayah meninggal tuh lulus SMP. Nah, terus di situ sempat ketemu sahabat ayah, dan sahabat ayah bilang gini, saya yang pertama nanya ke sahabat ayah, Buya boleh nggak pengen tahu nih ayah dulu seperti apa sih sama Buya gitu. Nah, terus Buya bilang gini, boleh nanti diceritain sama Buya, tapi kamu harus punya buku dulu. Nah, disitulah yang makanya termotivasi untuk harus segera bikin buku. Dan ternyata buku ini udah jadi, beliaunya sudah meninggal. Nah, jadi saksi mata tentang gimana sih almarhum ayah dulu masa mudanya, terus yang memang perjuangannya seperti apa, akhirnya nggak dapat deh dari beliau gitu kan. Dan buku tapi tetap bersyukur sih, maksudnya walaupun buku ini akhirnya selesai di umur 29 saat ini gitu, dan tentunya ini pun hadiah untuk almarhum ayah karena memang bertepatan meninggalnya di tanggal 9 November gitu. Berarti ide untuk inspirasinya ini sebagai hadiah banget ya buat ayah ya.
gitu. Dan Kalau misalnya untuk tema buku ini, tema buku ini tuh sebenarnya ketemunya pas lagi ngerasain masa-masa social disorder ya, ya, atau ya katakanlah gempa sosial ya. Dalam ya arti gempa pada sosial. saat itu gempa psikologi gitu. Jadi kayak dalam posisi yang memang lagi kan gini, manusia itu mengalami kayak dia tuh turun naik ataupun yang sifatnya mengalami fase-fase titik nol itu kan berulang kali, Iya, nggak mungkin sekali atau di umur misalnya hanya 30 tahun 20 tahun misalnya, enggak, itu akan berulang kali, bahkan kadang di 1 tahun bisa 3 kali atau berapa kali gitu. Nah pada saat itu emang lagi ada titik nol yang dimana lagi menghadapi suatu masalah yang akhirnya gue ke Lombok, kita habis buat kampung Turki pada saat itu di Pare, terus gue ke Lombok, dan di Lombok itu akhirnya ketemu lah sebenarnya buku ini itu judulnya itu apa arti hidup, cahaya seni kehidupan. Karena memang ada dari redaksi akhirnya memilih untuk judulnya dari kata cahaya seni dan kehidupannya saja. iya. Jadi di situ ini yaitu yang tadi gue bilang bahwa pertama namanya kan Aladin Oke, yang dimana gue berharap setiap yang gue lakukan tuh harus perfect, ideal gitu lah semuanya. Nah pada saat itu termasuk pada saat gue masih ada kerja sama Atta Halilintar dan lain-lain. Nah ternyata hal itu membuat gue sadar bahwa oh iya ya, oke kita emang bisa membuat segala sesuatu itu kayak gue pengen ini pengen itu, kita bikin apa namanya detail mungkin, serapi mungkin, tetapi pada dasarnya skenario kita tuh udah ditentukan juga, dalam arti ya gue harus siap bagaimanapun risikonya, bagaimanapun apa namanya apa yang terjadi. Nah akhirnya disitulah muncul yang tadinya Aladin Oke jadi Aladin CS Kehidupan, Aladin karena CSK iya depan. jadi lebih berdamai lah. Iya. Oh ya udah, intinya kita terus berkarya, tetapi apapun hasilnya ya udah kita nikmatin aja. Tapi di buku CS Kehidupan ini Mm-mm. berarti menerangkan tentang gimana sih arti arti tentang sebuah kehidupan gitu ya. Betul. Kalau kita boleh tahu, apa sih arti kehidupan ini menurut seorang Aladin gitu? Nah, arti hidup ya, arti hidup gue itu ada di sini dalam buku ini, namanya gue sebut rumus canggih. Nah rumus canggihnya itu ya ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu ada singkatannya. Jadi I-nya inspirasi, terus K-nya itu kreasi, H-nya itu habit, L-nya itu love, A-nya aksi, S-nya solusi. Jadi dalam hidup itu harus ikhlas, prinsipnya itu. Nah, dan orang dalam hidup itu pasti membutuhkan yang namanya inspirasi. Jadi ketika dia butuh inspirasi, dari inspirasi itu kan kayak misalnya lo nih punya inspirasinya siapa, pasti lo akan ngikutin tuh nantinya dia tuh buat kreativitasnya apa sih. Misalnya kalau lo sukanya nyanyi, pasti lo suka nyanyinya misalnya pop kah, jazz kah, atau apa. Nah lo pasti ikutin genrenya dia. Yeah. Dan itu bisa jadi habit kan. Yeah. Nah terus lo cinta, setelah cinta pastinya itu akan menjadi sebuah aksi. Nah dan itulah akan menjadi jati diri lo atau solusi dalam oh hidup gue tuh ternyata ini lo jati diri gue gitu. Jadi di buku ini ada namanya rumus canggih tersebut, dan itu untuk menganalisis gue itu seperti apa dan mau bagaimana kayak gitu. Sesuai tadi yang kita dengar nih ya tentang tujuan buku ini seperti apa. Mungkin untuk tadi ada target tuh penerbitan buku ini di umur 25. Betul. Tapi bisa rilis di umur 29. Betul. Mungkin ada ya lika-likunya, senang, susahnya, suka dukanya pasti ada. Boleh nggak sih kita sharing-sharing tahu sedikit gitu tentang itunya? Iya, banyak ya, pastinya nggak akan cukup nih. karena itu perjalanan bertahun-tahun ya. Pastinya ya intinya begini, ketika kita prinsipnya itu mulai kehilangan sosok seorang ayah, itu seperti kita kehilangan ya, nggak ada satu yang membuat kita tuh nggak ada induk gitu ya. Gimana sih kalau nggak ada seorang ayah itu, kayak pada saat itu akhirnya apalagi ayah itu punya sebuah lembaga pada saat itu. Jadi gue langsung kepikiran, bahkan teman-teman sampai gue pasti sempat down di situ, teman-teman sampai istilahnya tuh bilang
lu nggak boleh gitu sampai gue hanya menyendiri orangnya gitu sangat pada saat itu gitu. Terus gue akhirnya fokus belajar sampai akhirnya gue dapat beasiswa dari Habibie Center. Nah di situ terus sempat ketemu Eyang Habibie juga sebelum meninggal. Nah di situ memang apa ya, ngerasain gimana harus berjuang kuliah sambil usaha gitu. Karena dari dulu memang guru tuh udah bilang gini, di masa kalian itu bukan lagi mencari kerja, tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi memang dari dulu sudah di brainwashnya itu, gue tuh harus jadi entrepreneur, gue tuh harus jadi pengusaha, gue yang jadi kayak gitu. Jadi banyak banget ya lika-likunya. Jadi selama kuliah tadi sambil usaha juga betul. Ya. Berarti mahasiswa pekerja keras banget. Ya ngambilnya kelas karyawan biar bisa ngatur jadwal ya. Kalau reguler bingung gitu, nggak bisa ngatur. Apalagi kalau ngambil negeri. Tapi beasiswanya akhirnya terputus karena nggak negeri. Karena sekarang kalau Habibie Center tuh harus negeri. Kayak gitu. Tapi kalau untuk grand launching buku ini kira-kira kapan? Untuk grand launching insya Allah kita akan adakan di hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 6 November 2022 tentunya. Di titik nolnya itu di Gramedia Matraman, Jakarta. Oh, di Jakarta. Yeah. Berarti ini grand opening banget ya, first grand opening. Jadi grand opening ini memang pertama bukan hanya untuk grand opening buku aja, tetapi ini juga untuk gerakan semangat literasi nasional atau Festival Cinta Literasi. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah bisa lepas dari literasi. Terus juga buku ini itu gue pengen bukan ada istilah gini, buku jendela dunia. Nah gue pengen dengan buku gue keliling dunia intinya gitu. Ya, jadi dengan buku bisa tapi keliling Indonesia dulu baru gitu ya gitu. Berarti keliling Indonesia nih udah nih. Kira-kira udah kemana aja? Kalau untuk timur tuh paling jauh NTB sebenarnya. NTB. Terus kalau untuk Kalimantan udah, Sulawesi kemarin nggak jadi ya ke Makassar. Tapi kalau Sumatera paling jauh ya Padang ya. Padang. Kalau untuk ke luar negeri mungkin? Malaysia, Singapura, Thailand, terus Arab Saudi sama Turki aja sih. Itu aja baru. Sesuai judul buku ini ya, ada cahaya, seni dan kehidupan. Betul. Maksud dari cahaya, seni dan kehidupan tuh gimana sih? Iya. Jadi memaknai sebuah hidup itu nggak perlu panjang ya. Jadi ternyata dengan kata cahaya dan seni aja kita sudah bisa tahu apa sih makna hidup. Dalam hidup ini tuh gue pribadi, cahaya itu bermakna bahwa harapan tertinggi ya, tempat kita paling tepat bersandar, yaitu lu mau agama apapun tetap lu harus percaya Tuhan. Intinya itu. Karena Sang Maha Cahaya atau Tuhan itu harus ada dalam hati kita bagaimanapun, karena Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat kita, mau agama apapun. Nah, dalam hal ini hidup itu seni. Kenapa? Kita nggak bisa, namanya seni itu kan kita nggak bisa. Ini harus nilainya segini, ini harus nilainya nggak bisa. Seni itu sangat beragam. Terus juga kayak misalnya gini, kenapa barang antik sama barang yang baru kadang lebih mahalan barang mana? Barang antik ya. Barang antik kan gitu ya. Kayak seni kita dalam lapar misalnya, seni kita kalau makan dalam keadaan lapar sama makan dalam keadaan kenyang tuh enakan mana? Keadaan lapar kan. Nah iya. Jadi kayak orang ketika dia berusaha, orang yang pintar, dia menghafal apapun, mendapat apapun gampang. Tapi orang yang bodoh tiba-tiba dia bisa mencapai sesuatu, itu gimana rasanya? Nah itulah kehidupan. Jadi seni kehidupan itu bukan berarti kita hanya pengen yang enak aja, enggak. Jadi justru kesempurnaan hidup ini itu karena adanya nilai sedih, ada nilai pedas, ada nilai bahagia, semuanya itu adalah saling melengkapi dan kita nggak bisa menghindari itu semua. Dan bagaimana caranya ya, kita harus jadi CS ya. CS itu bestie kan. Oh, bestie. Iya. Kita sama hidup tuh harus bestie. Kita sama hidup itu harus ya menerima skenario kita seperti ini. Dan makanya dalam buku CS Kehidupan ini gue bikin hashtag yaitu kita semua istimewa. Lu jadi apapun, background keluarga lu bagaimanapun, kita itu semua istimewa.
Jadi tidak ada yang namanya kita tuh harus menjustifikasi, menjatuhkan orang atau itu, jangan. Kenapa? Kita semua punya keistimewaan dan kita satu sama lain, makanya kita disebut makhluk sosial itu karena pasti saling membutuhkan gitu aja. Kenapa sih bisa memaknai kita semua tuh istimewa? Ya karena kita ini semua kan ciptaan Tuhan. Tuhan pasti punya maksud bagaimana menciptakan kita, dan dalam hal ini gak ada yang sia-sia, terusnya Tuhan ciptakan. Jadi ya kita ini semua istimewa dengan berbagai latar belakang kita gitu, dengan kondisi kita, ya itulah istimewanya kita semua. Jadi kita tuh istimewa gitu Semua ya. istimewa. Kita semuanya istimewa. Iya dong. Istimewa Mungkin tambah apa tuh, keju. ya. Itu spesial mungkin ya, itu spesial. Okay, Kalau misalnya di luar sana banyak nih sekarang remaja yang memaknai kehidupan itu, ya mereka memaknai kehidupan cuman dengan sebelah mata ya. Kata kakak tadi, kita semua tuh istimewa. Sebenarnya kita semua tuh istimewa, tapi bagaimana cara kita untuk mengartikan ya, untuk mengartikan itu. Tapi ada nggak sih motivasi untuk anak-anak muda di luar sana? Motivasinya pastinya terus aja berkarya. Intinya berdamai dengan diri sendiri itu ya, kalian pertama bersyukur. Intinya bersyukur, terus dari situ terus berkarya, dan adapun hasil itu ya serahkan aja gimana baiknya Tuhan, kayak gitu sih. Berarti itu aja ya motivasinya. Betul, motivasinya. Jadi jangan pernah takut maksudnya dengan kritik. Dalam proses buku ini pun bukan berarti gini, orang bahkan dengan terang-terangan dia meremehkan, bahkan menghinakan, bahkan ya kata gini, sekarang udah era digital, kenapa harus bikin buku, kenapa kamu, banyak hal, apalagi dulu agak sempat terjadi ya itu ya, social disorder itu kan, gua ngerasain pada saat itu sempat kena mental illness gitu. Jadi kayak nggak bakal selesai nih buku, kayak banyak prosesnya panjang gitu. Jadi kayak ya sudah, kalau emang orang indikator orang berdamai dengan diri sendiri, dia itu tetap fokus sama, dia yakin dia punya analisis diri gue ini dikasih Tuhan tuh apa sih kelebihannya, hobi gue apa, terus gue nyamannya apa, damainya gue tuh ngerjain apa. Nah di situ dia istilahnya udah analisis tersebut, kalau gue bisa katakan tuh dengan analisis SWOT ya, dia tahu strongnya gue tuh di mana sih, mata pelajaran yang gue senang apa. Bukan berarti kita akan benci dengan mata pelajaran ini, tapi dia harus fokus juga dengan mata pelajaran yang dia kuasai itu. Terus weakness-nya apa, terus opportunities-nya dia itu bagaimana, threats-nya juga bagaimana. Dia kayak dulu Atta itu kenapa bisa sampai titik sekarang. Pertama support system dia bagus. Terus Atta Halilintar juga memang dia dulu walaupun ibaratnya masih awal-awal tuh, dia gak sungkan-sungkan sama gue walaupun udah jadi sahabatnya, dia tetap nawarin buku gue, gimana nih, ayo bantuin buku gue. Terus juga dia workshop kemana-mana, bahkan dibayar tuh cuma 1 juta, 2 juta, bahkan dia nawarin adiknya untuk memperkenalkan. Jadi segala sesuatu itu diawali ya dengan seperti itu gitu loh. Maksudnya ya seperti, maksudnya salah satu contoh, karena emang kita pernah bersama dia, makanya gue ambil contohnya Atta Halilintar gitu ya. Dan memang dia pantas mendapatkan itu, dan mungkin juga nanti teman-teman nominal juga, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba langsung jadi guest star gitu ya. Amin, ya itu suatu, itulah seni gitu. Kita nggak bisa maksudnya gini, kita nggak bisa memaksakan Tuhan dalam mengatur seni hidup ini. Harusnya dia dong yang jadi bintang. Ya kita nggak bisa. Makanya kita bilang Bonge istimewa, JJ istimewa. Siapapun yang sekarang dia tiba-tiba naik, itu kan memang sudah bagian dia, dan itulah seni hidup. Dan kita ya tetap support. Intinya kita tuh berkata baik atau diam, gak usah menghujat. Nah itulah kenapa di sini ada gerakan wujudkan Indonesia cerdas. Cerdas literasi itu berarti cerdas bagaimana sih kita harus bersikap, berkata, jangan sembarangan. Siapapun doakan kebaikan, jangan sampai justru mendoakan keburukan gitu. Karena segala sesuatu itu kan pada dasarnya dia pun manusia itu, bahkan kita sendiri gitu, pengennya juga semua sempurna, maksudnya baik di mata siapapun gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu, karena ya Tuhan tuh membuat keseimbangan ini adanya kebaikan dan keburukan. Kalau manusia kan tengah-tengahnya. Kalau nggak jadi setan jadi malaikat gitu aja. Bener ya. Untuk launching pertama buku ini kira-kira udah ada berapa gitu? Berapa unit?
Kalau untuk kan kemarin tuh agak sedikit sebenarnya ada miss ya, maksudnya harusnya tuh selesai cetak tuh tanggal 26, ternyata dipercepat sama Gramedia dan akhirnya buku ini tuh ya sebenarnya kan 5.000 eksemplar untuk awal cetak, ternyata akhirnya dibuat dulu di 1.500 eksemplar ini. Nanti untuk Jabodetabek udah aman, tinggal nanti ke daerah Gramedia itu kan kebetulan ada dari 350 karena pandemi dia sekarang tinggal hanya 150 kurang lebih, jadi hampir setengahnya tutup toko sebenarnya. Jadi memang ini kan proses kita semua lagi recovery. Nah, jadi buku ini tuh emang buku anti galau, Ci. Oh, bukan Iya, galau. kayak teman ketika kalian lagi burn out. Jadi Iya. kan kita tuh butuh waktu di mana kita nggak harus selalu megang HP. Kita tuh butuh waktu di mana kita nggak perlu jawab pertanyaan siapapun. Kita butuh waktu di mana kita ya menikmati apa yang sekarang kita sedang rasakan gitu. Itu harus gitu. Karena salah satunya adalah dengan membaca buku. Karena beda ya orang membaca buku digital sama non digital itu, kita dukung perkembangan digital, tetapi ingat manusia itu nyata, bukan suatu hal yang real. Walaupun ada metaverse, tapi nggak bisa kita tuh masa main hanya di ya istilahnya dengan apa namanya, kita masuk kepada dunia yang itu hanya sebenarnya apa ya, fata morgana gitu. Yeah. Ada nggak ada sebenarnya, tapi manusia itu nggak bisa semuanya dimasukkan kayak gitu. Dalam arti semua itu harus seimbang. Digital sama non digital itu punya keistimewaan masing-masing. Jadi orang dengan baca buku kayak gini ada vibrasinya berbeda, dan salah satu mengurangi rasa stres itu adalah dengan kita coret-coret. Makanya dulu kalau kita stres lagi belajar apa? Buku kita nih coret-coret kan, bikin gambar ini, gambar itu. Jadi stres kita hilang, yang mungkin tadinya mau kabur dari kelas ya udah coret-coret buku aja kan gitu. Tapi ada nggak sih penulis buku yang jadi motivator untuk Kak Aladin? Banyak ya. Banyak. Saya sebenarnya ada bisa dikatakan sempat salah cari inspirator juga, sempat ada gitu. Tapi ya sekarang udah lebih pas lagi. Gitu. Ada banyak, ada Ari Ginanja, ada ini ya Pak Ari Ginanja, terus ada Ipo Santoso. Itu mereka semua adalah inspirator kita untuk orang-orang yang bergerak di manpower ya, atau untuk mendevelop human research kayak gitu. Mungkin kalau misalnya udah setelah grand launching Cahaya Seni dan Kehidupan ini, kira-kira ada target ke depannya nggak sih, mau launching buku lain lagi? Sudah itu. Sudah. Dan memang sudah dipersiapkan juga buku selanjutnya. Hanya memang ini di goalskan dulu sampai ya tetap sih, maksudnya kita bikin kayak gimana pun caranya ini harus bisa menginspirasi banyak orang. Jadi kayak makanya gue bikin roadshow keliling Indonesia, terus ya dan tanpa disadari kayak semua ini skenario. Makanya di situ kan ada tagline-nya, menemukan kehangatan sinar. Ayo, menemukan kehangatan sinar. Kehangatan sinar ilahi kan, pada skenario ilahi. Kenapa? Karena memang kalau gue pribadi itu sebenarnya apa yang sekarang gue alami, apa yang gue hadapi, gue ngerasa bahwa gue tuh nggak bisa sebenarnya ngadepin ini semua gitu. Pernah suatu hari tuh gue di negara orang, pernah sempat ada trouble gitu, namanya di travel itu kan sempat ada. Jadi kayak sampai titik ini pun gue kalau misalnya cuma menyadari kemampuan gue, atau gue mau sombong misalnya dengan apa yang gue bisa ini, itu suatu hal yang nggak mungkin ya, impossible banget. Tapi karena gue selalu yakin bahwa selalu ada Tuhan, selalu ada Tuhan tuh selalu memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya gue kadang nggak ngerti, wah tiba-tiba gue diterima, naskah ini tuh diterima Republika, diterima Gramedia, bahkan orang bilang Gramedia itu susah masuknya, dan gue ya enggak, gue malah kemarin sempat nolak Gramedia gitu. Gue sempat nahan. Iya. Karena sudah di-approve duluan sama Republika naskah ini. Terus sudah sempat mau diproses, akhirnya dilalat tuh skenarionya dibikin sulit. Ada beberapa hal yang akhirnya tertunda, kita pindahkanlah ke Gramedia. Akhirnya ya Gramedia yang menerbitkan gitu. PT Alex ini kan anak perusahaan dari Gramedia. Gitu. Berarti dari kemarin tuh saya ngeliat di Instagram kakak. Nah kemarin tuh itu ketemu sama Ustadz Abdul Somad. Nah itu ada kegiatan apa sih Kak? Oh iya, itu pre-launching buku dengan Ustadz Abdul Somad. Kebetulan buku ini tuh sebenarnya sudah disupport, ada 2 sponsor, yaitu dari Travel Book, itu memang saat ini konsentrasinya di umroh, saya jadi brand ambassadornya, sama dari komunitas
Rumi Kehidupan. Rumi Kehidupan. Ya, komunitas Rumi Kehidupan ini adalah komunitas orang yang sangat memiliki humanity yang tinggi, dan kebetulan Kak Cut Emma ini adalah istri dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Gitu. Makanya nanti nominal kalau kita jadi media partner tuh udah wah. bisa kita atur ya ke depannya. Mungkin untuk pembahasan kita mungkin cuma sampai sini aja. Sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan-pesan yang mau kakak sampaikan buat orang-orang di luar sana? Untuk remaja di luar sana gitu. Tadi jargonnya gimana jargonnya? Jargonnya nominal, nongkrong minimal. Nongkrong minimal. Kira-kira kalau CS nih ada nggak sih jargonnya? Iya, jargon kita tuh pokoknya nanti di setiap sebuah seminar, talk show, atau road show itu kita gini, siapa kita? CS Kehidupan. Terus yang keduanya baru siapa kita? Penebar bahagia. Nah baru dari itu nominal misalnya, baru nongkrong minimal. Boleh nggak sih kita coba sama sahabat-sahabat dari studio? Harus lah. Iya. Oh ya, grand launching ini juga memang sekaligus gue nge-launchingin ini brand distro gue juga. Jadi buku distro ini adalah distro tentang motivasi dan inspirasi. Kenapa ada? Sebenarnya ininya harusnya di sebelah kanan. Ini yang lama ya. Kalau ini sebelah kanan, jadi gue pengen nanti orang-orang yang udah membaca buku ini, terus juga orang-orang yang mungkin memakai baju ini juga, itu dia bisa menjadi panglima kehidupan. Dalam arti teman-teman yang lagi merasakan dia lagi mental illness atau dia lagi mungkin yaitu social disorder, itu bukan dijauhi tapi didekati, dia dirangkul. Jadi dia selalu menjadi penenang ya bagi siapapun. Seperti itu sih harapannya. Oke, boleh sebelum penutupan kita coba dulu jargonnya ya. Ya. Boleh ya sahabat nominal yang ada di studio untuk ikut. Yang pertama, jadi siapa kita pertama? Jawabannya CS Kehidupan. CS Kehidupan. Terus yang kedua, bisa siapa kita? Penebar bahagianya begini. Jadi kalau ini CS Kehidupan. CS Kehidupan. Dari hati, ditebarkan, baru jadi nominal. Oke. Ya kan? Oke. Siapa kita? CS Kehidupan. Siapa kita? Penebar kebahagiaan. Nominal, nongkrong minimal. Oke, mungkin untuk podcast hari ini kita cukupkan sekian. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih untuk Kak Aladin udah meluangkan waktunya untuk kita. Thank you and see you.